Kemudian si Suraji ini membuka seluruh pakaiannya iem sampai keadaannya telanjang bulat tak sehelai benang pun. Halo guys, berhubung saat ini tengah viralnya perselisihan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini gua mau sedikit bercerita tentang sebuah kejadian yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, jadi singkatnya, kejadian ini melibatkan seorang dukun. Nah, dukunnya itu entah itu memang sakti atau bagaimana ya. Dia itu ingin meningkatkan kesaktiannya dengan cara membunuh setiap pasien yang datang menghampirinya. Dan korbannya itu semuanya wanita ya, karena syaratnya itu dia harus membunuh kurang lebih 70 wanita. Sebelum lanjut ke ceritanya, teman-teman di sini yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu. Dan apabila selesai menonton video ini, silahkan berikan like beserta komentarnya terkait sensasi setelah menonton video ini. Nah, lanjut kita ke pembahasannya. Kejadian ini terjadi di Sumatera Utara. Nah, bagi teman-teman di sini yang berasal dari Sumatera Utara, mungkin pernah mendengar kejadian yang melibatkan seorang dukun yang menewaskan 42 orang pasien wanitanya. Dukun ini bernama Suraji. Nah, dan pada saat kejadian itu, Suraji tengah berumur 59 tahun. Selain berprofesi sebagai petani, ia juga dikenal sebagai orang pintar alias dukun. Kawan dan tetangganya sering memanggil Suraji atau menyebut Suraji dengan nasib kelewang, karena Suraji sering menenteng sebuah golok saat bertani. Aksi keji itu Suraji lakukan dalam kurun waktu 8 tahun, dimulai dari tahun 1986 sampai 1994. Kejadian itu terjadi di desa Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Motif pembunuhan yang dilakukan Suraji itu berdasarkan atau berlandaskan karena ia sering mendapatkan sebuah wangsit dari mendiang ayahnya yang selalu menghampirinya melalui mimpi. Jadi pada saat tidur ia selalu dihampiri oleh mendiang ayahnya dan memberikan sebuah pengajaran-pengajaran untuk menaikkan kesaktiannya. Dalam mimpinya, mendiang ayahnya memerintahkan ia untuk membunuh sekurang lebihnya 70 perempuan agar menjadi lebih sakti dan meningkatkan setiap level-level kemampuannya. Nah, kebetulan juga mendiang ayahnya itu pada saat masih hidup dia juga berprofesi yang sama dengan Suraji, yaitu sebagai orang pintar alias dukun. Ayahnya meninggal pada saat Suraji masih berusia 7 bulan. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain seperti halayaknya anak-anak pada umumnya, Suraji juga sudah tertarik mempelajari ilmu perdukunan sejak berusia 12 tahun dengan membaca-baca buku dari peninggalan sang ayahnya. Pola hidup Suraji mulai berubah pada saat ia memutuskan ingin berpoligami dengan alasan ia ingin mendapatkan anak perempuan, karena pada saat itu ia juga belum mendapatkan saja anak perempuan dari Tumini atau istri pertamanya Suraji. Seperti mendapatkan sebuah jackpot, Suraji sekaligus mempersunting 2 perempuan sekaligus, dan semuanya itu masih memiliki sebuah tali persaudaraan dengan istri pertamanya. Setelah mempunyai 3 orang istri, Suraji kian bersemangat untuk mempelajari ilmu kesaktiannya. Suraji juga mengaku bahwa ayahnya sering datang menghampirinya melalui mimpi dan sering mengajarkannya berbagai macam ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji ini memang benar-benar sakti atau tidak, masyarakat setempat itu menganggap bahwa Suraji ini sebagai orang pintar alias dukun. Bahkan, ia juga membuka berbagai macam jenis praktik di rumahnya, mulai dari mengobati orang yang tengah sakit sampai pemasangan susuk. Pada suatu malam, Suraji dibuat bimbang. Pasalnya, mendiang ayahnya kembali datang menghampirinya melalui biasa mimpinya. Di mimpinya itu ayahnya berpesan kepada Suraji, jika ingin ilmunya semakin meningkat, maka kamu harus membunuh setidaknya 70 perempuan. Karena Suraji terobsesi dengan dunia perdukunan dan ingin menaikkan levelnya, akhirnya Suraji menyanggupi petuah atau perintah dari sang ayah di mimpinya. Ya, meskipun Suraji sempat dilanda kebingungan
Suraji memulai aksinya pada tahun 1986 sampai ia mendapatkan korban dengan jumlah 42 korban, dan semuanya itu adalah perempuan. Korban pertama Suraji adalah seorang perempuan bernama Tukiem alias Iem. Iem datang menghampiri Suraji pada bulan Desember 1986 pukul 6 sore. Menurut informasi, Iem ingin menempatkan sebuah kesuksesan dalam hidup dengan menghampiri Suraji. Setelah berbincang lama bersama Suraji mengenai maksud dari kedatangannya tersebut, lantas dukun itu mengajak Iem ke sebuah perkebunan tebu yang berjarak kurang lebih 1 kilometer lah dari rumahnya si Suraji ini. Setelah berkeliling lama di perkebunan tebu, akhirnya mereka berdua menemukan sebuah lokasi yang pas dan cocok untuk memulai atau untuk melakukan sebuah ritual. Suraji kemudian menggali sebuah lubang ya kurang lebih sedalam 1 meter ya. Karena si Suraji sudah terbiasa mencangkul, tak butuh memakan waktu lama bagi Suraji untuk membuat sebuah lubang dengan ukuran yang seluas itu ya. Setelah lubang itu selesai dibuat, Suraji meminta Iem untuk memasuki lubang tersebut dengan keadaan tangan dan kaki yang telah terikat sebelumnya. Lantas, Iem menuruti perintah dari Suraji itu. Dan Iem tidak curiga sedikit pun, padahal tangan dan kakinya itu harus diikat dan memasuki sebuah lubang karena mungkin ini sebagai salah satu syarat ya. Jadi Iem mengiyakan saja semua perintah dari si Suraji ini. Kemudian si Suraji mengubur tubuh Iem yang sudah berada di dalam lubang, mulai dari kaki sampai ke dadanya Iem ya. Jadi tidak seluruh tubuhnya yang dikubur, melainkan setengah badan. Setelah setengah badan Iem terkubur, kemudian Suraji jongkok di hadapan Iem sambil menyandarkan kepala Iem ke paha kakinya si Suraji. Tiba-tiba, tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidungnya Iem, sedangkan tangan kanannya itu mencekik lehernya Iem. Dengan keadaan setengah badan yang terkubur sambil tangan dan kakinya yang terikat juga, Iem cuma bisa pasrah saja mendapatkan perlakuan dari si Suraji ini. Dan dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang seketika di tempat itu. Setelah dirasa korbannya meninggal, kemudian Suraji melanjutkan ritual yang selanjutnya dengan menggunakan air liur korbannya. Nah, entah itu diminum atau bagaimana ya, entahlah. Suraji kemudian mengangkat kembali tubuh Iem dan membuka ikatan tangan dan kakinya. Tetapi kemudian si Suraji ini membuka seluruh pakaiannya Iem sampai keadaannya telanjang bulat tak sehelai benang pun. Kemudian Suraji ini menguburkan kembali di lokasi yang sama. Di keesokan harinya, Suraji ini beraktivitas seperti biasa, seperti tidak ada yang terjadi di malam harinya. Suraji terus melakukan aksi bejatnya itu ke setiap pasien wanita yang datang menghampirinya. Rata-rata korban yang dihabisi oleh si Suraji ini kisaran umur 13-27 tahun. Sampai korban terakhir yang bernama Sri Kemala Dewi yang Suraji bunuh pada tanggal 23 April 1997. Dan dari kasus inilah kebiadaban si Suraji ini terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan, warga Dusun Aman Damai dibuat geger ketika seorang pemuda yang menemukan sesosok mayat tanpa busana tergeletak di ladang tebu. Setelah dikerumuni warga pun terkejut. Ternyata mayat itu adalah Dewi, yang 3 hari sebelumnya Dewi dikabarkan menghilang. Akhirnya Polsek Sunggal pun menurunkan sebuah tim untuk menyelidikinya. Awalnya polisi mencurigai Tumin yang merupakan mantan dari suaminya Dewi, karena keduanya itu sering bertengkar. Tetapi polisi tak memiliki cukup banyak bukti untuk membuktikan Tumin yang menjadi pelakunya. Selang beberapa lama, akhirnya polisi menemukan sebuah titik terang. Polisi mendapatkan sebuah petunjuk yang baru dari seseorang yang bernama Andreas, yang mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumahnya si Suraji untuk berkonsultasi dengan Suraji sebelum dikabarkan menghilang.
Polisi kemudian mendatangi rumahnya Suraji. Pria itu mengaku bahwa Dewi pernah datang menghampirinya. Akan tetapi selepas maghrib, Dewi ini lantas pulang meninggalkan rumahnya Suraji. Karena tak cukup bukti, akhirnya polisi memberhentikan sementara penyelidikan. Polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan menghilang, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien atau orang yang pernah mendatangi rumahnya si Suraji. Polisi pun akhirnya menggeledah kembali rumahnya si Suraji. Di rumahnya Suraji ditemukan setumpuk pakaian dan perhiasan milik perempuan, dan salah satunya itu milik si Dewi. Dengan temuan di rumahnya itu, akhirnya Suraji dan ketiga istrinya pun ditangkap. Perbuatan itu mereka lakukan dengan dalih untuk mendapatkan sebuah kesaktian. Istri tertua Suraji ikut serta dan membantu perbuatan bejat suaminya tersebut. Akhirnya Suraji dan Tumini dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta. Dalam proses interogasi, Suraji mengakui bahwa ialah yang telah membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi mendapatkan sebuah ilmu kesaktian. Tak cuma menghabisi nyawa korban-korbannya saja, si Suraji ini menyikat semua barang-barang berharga milik korbannya itu. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1997. Saat proses persidangan, banyak orang-orang yang berbondong-bondong ingin melihat jalannya persidangan. Mereka ingin melihat sesosok orang yang tengah diadili atas perilaku dengan teganya membunuh 42 orang perempuan. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang pun akhirnya membuatkan sebuah tenda yang lumayan besar beserta 4 televisi bagi orang-orang yang tidak kebagian tempat atau tidak kebagian ruangan pada saat menonton jalannya persidangan. Dan persidangan itu sampai dijaga 4 peleton polisi. Dalam persidangan, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Suraji membantah tudingan pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 orang merupakan sebuah paksaan. Saat proses interogasi, Tumini yang bersekutu dengan Suraji ikut membantah semua tudingan yang tertuju kepadanya. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai sebuah kebohongan besar. Akan tetapi, hakim berkeyakinan lain. Hakim yang diketuai Hao Guaro Hareta menjatuhkan sebuah putusan pada tanggal 27 April 1998 dan menghukum Suraji dengan hukuman mati. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi tidak mengubah hukuman mati dukun Suraji tersebut. Sementara itu, istri pertama Suraji alias Tumini divonis penjara seumur hidup. Setelah ditetapkannya vonis, Suraji pernah mengajukan sebuah gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004 lalu. Permohonan gerasi yang diajukan Suraji baru terjawab pada era SBY. Akan tetapi, jawabannya ditolak. Menjelang hukuman mati Suraji, ia mengajukan permohonan terakhir kepada pengadilan untuk bertemu keluarganya, termasuk Tumini, istri pertamanya. Pada 10 Juli 2008, 3 peluru dari Brimopolda Sumatera Utara menembus dadanya si Suraji, yang membuat dukun itu tewas seketika di tempat. Atas permintaan keluarga, jenazahnya dikebumikan di keesokan harinya. Nah, jadi itulah cerita dari seorang dukun yang dihukum mati akibat telah membunuh 42 pasiennya, yang semuanya itu adalah perempuan. Bukan cuma dibunuh, ia juga merampas semua barang-barang berharga milik pasien-pasiennya itu dengan dalih ingin meningkatkan kesaktiannya yang ia dapatkan dari sebuah wangsit dari mendiang ayahnya yang datang menghampiri ke dalam mimpinya. Mungkin cukup sekian cerita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman di sini yang belum subscribe, silakan klik dulu subscribe-nya dan jangan lupa berikan like beserta komentarnya terkait sensasi setelah menonton video ini. Saya Ali Nur Ahmad, undur pamit.